Berdasarkan catatan Badan Keuangan Daerah, beban belanja pegawai dalam APBD 2025 Kabupaten Ngawi tercatat sebesar 39,40%. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 36,30%. Kenaikan ini diklaim terjadi akibat efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kepala Badan Keuangan Ngawi Tri Pujo Handono menjelaskan, rencana belanja daerah juga mengalami penurunan dari semula 2,5 triliun menjadi 2,3 triliun rupiah. Hal ini terjadi karena penurunan pendapatan daerah, sementara proporsi belanja pegawai meningkat. Untuk memenuhi gaji ASN diperlukan anggaran sekitar 48 miliar rupiah, ditambah tunjangan perangkat daerah atau TPP sekitar 8,5 miliar rupiah. Kondisi ini membutuhkan penyesuaian dengan jumlah tenaga ASN yang ada saat ini. Tri Pujo menegaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, proporsi belanja pegawai maksimal harus 30% pada tahun 2027 mendatang. Sesuai dengan data yang ada di APBD, sebenarnya di APBD awal itu kita sudah lumayan sedikit nih untuk belanja pegawai, sudah 36 sekian persen. Tapi kemudian di tengah perjalanan tahun 25 ini kan ada efisiensi, terutama pengurangan DBH, kemudian DAK yang jumlahnya sangat luar biasa. Jadi dari DAK saja itu 166, kemudian dari DAU yang ditentukan penggunanya 13, itu sudah sekitar 179 miliar. Terus kemudian juga ada pengurangan DBH. Ini sangat luar biasa, jadi karena belanja ini juga harus berkurang, sumber pendapatan berkurang, sehingga di perubahan APBD ini angka belanja pegawai kita itu menjadi naik. Jadi sekarang ini sekitar 39,50. Kemudian terkait dengan ini kan memang harus di tahun 2027 sesuai dengan ketentuan itu memang kita maksimal harus 30%. Inilah nanti yang harus kita carikan solusinya, ya, tentu bersama pimpinan, bersama juga dengan nanti bapak-bapak yang ada di DPRD, kita bersama merumuskan itu sehingga di tahun 2027 nanti memang benar-benar maksimal harus sebesar 30%. Kenapa? Jika hingga tahun 2027 nantinya proporsi belanja pegawai masih melebihi batas 30%, maka pemerintah pusat dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana transfer seperti dana alokasi umum atau DAU maupun dana bagi hasil atau DBH. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap jumlah tenaga ASN yang ada agar tidak terus membebani anggaran daerah. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.